9 cara cerdas ibu hemat uang belanja saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih, yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Pernah merasa tidak kalau dompet kita sekarang rasanya seperti sedang diet ketat? Padahal kita tidak pernah menyuruhnya untuk mengurang porsi makan. Kondisi ekonomi global sekarang memang sedang sangat tidak menentu. Harga minyak dunia naik turun seperti wahana histeris di taman bermain yang dampaknya langsung terasa sampai ke harga beras di pasar sebelah rumah kita. Ibu harus sadar kalau urusan mengelola uang belanja di tengah ketidakpastian ini bukan lagi soal pelit, tapi soal strategi bertahan hidup yang cerdas agar dapur tetap ngebul tanpa harus mengorbankan kesehatan mental kita. Sebuah artikel ekonomi terbaru bahkan menyebutkan bahwa manajemen keuangan rumah tangga yang adaptif adalah kunci utama menghadapi inflasi yang terus merangkak naik setiap bulannya. Jadi, mari kita bahas 9 cara cerdas agar uang belanja ibu tetap aman meskipun badai ekonomi sedang menerjang dunia luar sana. Karena kita adalah menteri keuangan paling hebat di jagat raya ini. Cara pertama yang paling krusial adalah dengan melakukan audit kulkas secara besar-besaran setiap akhir pekan sebelum ibu berangkat belanja lagi. Coba tengok ke sudut paling gelap di kulkas. Biasanya ada harta karun berupa sisa sayuran atau bumbu yang hampir terlupakan dan sebenarnya masih bisa diolah menjadi menu masakan baru. Jangan sampai kita membeli barang yang sebenarnya sudah ada di rumah hanya karena kita malas mengeceknya. Karena satu botol kecap yang double itu nilainya lumayan untuk menambah tabungan dana darurat. Logikanya, kalau kita sudah punya bahan di rumah buat apa keluar uang lagi, lebih baik uangnya disimpan untuk jaga-jaga kalau harga bensin tiba-tiba naik lagi besok pagi. Ini adalah langkah awal yang sangat sederhana, tapi seringkali kita abaikan karena merasa terlalu sibuk dengan urusan cucian yang menumpuk setinggi Gunung Semeru. Selanjutnya, cara kedua adalah dengan menyusun daftar belanja yang sangat ketat dan menganggapnya sebagai buku keramat yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Ibu harus berjanji pada diri sendiri untuk tidak melirik rak diskon yang menawarkan barang-barang tidak penting hanya karena kemasannya terlihat lucu atau ada hadiah piring cantiknya. Ingat ya Bu, piring cantik tidak bisa membuat perut kenyang kalau isinya tidak ada. Jadi fokuslah pada apa yang memang dibutuhkan untuk makan selama 1 minggu ke depan. Kalau di daftar tulisannya beli garam, ya beli garam saja. Jangan tiba-tiba pulang bawa 1 toples coklat impor hanya karena sedang ada promo. Beli 1 gratis 1. Disiplin diri di dalam supermarket atau pasar adalah kunci utama agar saldo di rekening tidak menangis terseduh-seduh saat kita sampai di kasir nantinya. Cara ketiga yang sangat efektif adalah dengan mulai beralih ke merek lokal atau produk generik yang harganya jauh lebih ramah di kantong, namun kualitasnya tetap bersaing. Ibu tidak perlu gengsi menggunakan sabun cuci piring merek rumahan atau detergen yang iklannya tidak muncul di televisi setiap 5 menit sekali. Seringkali kita hanya membayar harga merek dan kemasan yang mewah, padahal fungsinya sama saja, yaitu untuk membersihkan piring atau pakaian kita sampai bersih mengkilap. Bayangkan berapa banyak selisih harga yang bisa ibu kumpulkan jika beralih ke produk yang lebih murah untuk 10 macam barang kebutuhan pokok setiap bulannya. Uang receh kembalian yang terlihat kecil itu, kalau dikumpulkan secara konsisten, bisa menjadi penyelamat saat ada kebutuhan mendadak yang sifatnya sangat mendesak. Poin keempat, yang tidak kalah penting adalah dengan belanja dalam jumlah besar atau grosir untuk barang-barang yang sifatnya tahan lama dan pasti digunakan. Barang seperti detergen, tisu, atau minyak goreng biasanya jauh lebih murah jika ibu membelinya dalam kemasan ukuran besar atau kartonan sekaligus. Namun ibu harus waspada. Jangan karena stok banyak lalu pemakaiannya jadi sembarangan dan boros seperti sedang mengadakan pesta rakyat setiap hari. Tetap gunakan sesuai takaran yang pas.
agar tujuan kita menghemat uang belanja di awal tadi tidak menjadi sia-sia karena pola konsumsi yang salah. Hitungan logisnya, harga per mililiter atau per gram pada kemasan besar itu hampir selalu lebih murah dibandingkan kemasan sachet yang mungil-mungil itu. Cara kelima yang sangat saya sarankan adalah dengan mulai menerapkan konsep meal prep atau menyiapkan bahan masakan untuk 1 minggu sekaligus di hari libur. Dengan memotong sayuran dan membumbui protein di awal, ibu tidak akan tergoda untuk memesan makanan lewat aplikasi online saat merasa lelah sepulang kerja. Memesan makanan di luar itu adalah musuh terbesar dompet kita karena ada biaya ongkir, biaya jasa dan harga makanannya sendiri yang sudah dinaikkan berkali-kali lipat. Memasak sendiri di rumah adalah cara paling nyata untuk menghemat uang belanja hingga 50% dari total pengeluaran konsumsi kita setiap bulannya. Selain lebih hemat, masakan buatan tangan ibu sendiri tentu jauh lebih sehat dan terjamin kebersihannya untuk seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Masuk ke cara keenam, yaitu dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi pembanding harga atau memantau katalog promo dari berbagai minimarket lewat ponsel ibu. Sekarang sudah zaman canggih, jadi tidak perlu lagi berkeliling dari satu toko ke toko lain hanya untuk mencari selisih harga 1.000 perak yang melelahkan itu. Cukup luangkan waktu 10 menit sebelum tidur untuk mengecek mana toko yang sedang memberikan diskon besar untuk barang kebutuhan yang memang sedang ibu cari. Ibu harus menjadi detektif belanja yang lihai dalam memburu potongan harga agar setiap rupiah yang keluar benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi rumah tangga. Dengan cara ini, ibu bisa tetap mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang jauh lebih miring daripada harga normal di pasaran. Cara ketujuh adalah dengan mengurangi frekuensi jajan di luar rumah yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat atau sekadar mengikuti tren di media sosial. Kopi kekinian atau camilan manis yang harganya setara dengan 1 kilogram ayam itu, kalau dilakukan setiap hari, bisa membuat tabungan ibu bocor halus tanpa disadari. Cobalah untuk membuat kopi sendiri di rumah atau menyiapkan camilan sederhana untuk anak-anak agar mereka tidak hobi jajan di depan pagar sekolah setiap waktu. Ibu harus memberikan pengertian pada keluarga bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sehingga kita perlu memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendasar terlebih dahulu. Mengurangi jajan bukan berarti kita tidak bahagia, tapi kita sedang mempersiapkan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan nanti. Poin ke-8 yang sangat logis adalah dengan mulai menggunakan metode pembayaran tunai saat pergi berbelanja ke pasar atau supermarket langganan. Ibu membawa uang tunai dengan jumlah yang pas sesuai anggaran akan memaksa ibu untuk berpikir 2 kali sebelum memasukkan barang tambahan ke dalam keranjang. Kalau menggunakan kartu kredit atau dompet digital, kita seringkali merasa punya uang tidak terbatas padahal itu adalah awal dari bencana keuangan di akhir bulan. Rasa kehilangan saat mengeluarkan lembaran uang fisik itu jauh lebih terasa nyata, sehingga secara psikologis kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakannya. Cobalah teknik ini dan rasakan perbedaannya. Pasti ibu akan merasa lebih terkontrol dan tidak lagi merasa kaget melihat tagihan yang membengkak tiba-tiba. Terakhir, cara ke-9 adalah dengan melatih kreativitas dalam mengolah sisa makanan yang tidak habis agar tidak terbuang percuma begitu saja ke tempat sampah. Nasi sisa semalam bisa menjadi nasi goreng yang lezat untuk sarapan. Atau sisa ayam goreng bisa disuir untuk menjadi campuran isi tahu isi atau mie goreng. Food waste atau membuang-buang makanan itu sama saja dengan membuang uang yang sudah susah payah kita cari dengan keringat dan air mata. Ibu yang cerdas adalah ibu yang mampu menyulap bahan sederhana atau sisa menjadi hidangan baru yang tetap menggugah selera anggota keluarga di rumah. Dengan menghargai setiap butir nasi, kita sebenarnya sedang belajar untuk lebih bersyukur atas rezeki yang masih diberikan di tengah sulitnya ekonomi dunia.
Menghadapi ketidakpastian ekonomi global memang menuntut kita untuk menjadi lebih tangguh dan tidak mudah menyerah pada keadaan yang serba sulit ini. Semua tips tadi bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal bagaimana kita menjaga kestabilan emosi dan keharmonisan rumah tangga melalui pengelolaan dapur yang baik. Jangan sampai urusan uang belanja membuat kita kehilangan senyum dan tawa bersama suami serta anak-anak, karena mereka adalah harta yang paling berharga. Teruslah belajar dan beradaptasi, karena setiap tantangan yang datang pasti ada jalan keluarnya. Selama kita mau berusaha dan tetap berpikir jernih dalam mengambil setiap keputusan finansial. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.